untuk berdiri. Bisa. Memasuki acara yang ketiga adalah penyampaian program yang akan dipaparkan oleh Ibu Rani Purwaningtyas SPD dengan program Kejas Ceria. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Purbalingga yang masuk ke dalam Komplek Belajar Galusa. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang datang ke sini untuk mengikuti program pemaparan rencana tindak lanjut program kerja secara kebugaran jasmani sehat ceria. Program ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan PKB yang sedang saya laksanakan. Bu Aini, saya latar belakang kenapa saya mengambil mengenai kebugaran jasmani, karena kebugaran jasmani itu merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup yang semakin modern, tingkat aktivitas fisik individu cenderung menurun yang berdampak pada penurunan kondisi kebugaran jasmani. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan mental. Dalam konteks ini penting untuk merencanakan dan melaksanakan program kebugaran jasmani yang terstruktur guna meningkatkan tingkat kebugaran individu serta mencegah timbulnya masalah kesehatan yang lebih serius. Rencana tindak lanjut kebugaran jasmani menjadi salah satu solusi untuk mencapainya. Tujuan dari program ini adalah program yang berdampak positif pada peserta didik yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Dengan program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya arti kebugaran secara mandiri dan kreatif. Peserta didik juga dapat menumbuhkan kepemimpinan sehingga terciptanya budaya olahraga sepanjang hayat. Peningkatan kesadaran diri pentingnya aktivitas jasmani sebagai budaya gaya hidup aktif sepanjang hayat, menciptakan pola hidup sehat yang berkesinambungan, meningkatkan kualitas hidup dan mendukung capaian kesehatan yang optimal bagi peserta didik. Kemudian, program kebugaran jasmani ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik pada kondisi fisik, mental maupun sosial individu serta mendukung tercapainya kehidupan yang lebih sehat dan produktif.
pengetahuan, keterampilan, peningkatan, dan pemeliharaan kebudayaan jasmani. Langkah-langkah program dan hasil yang diharapkan, yang pertama itu mengenai edukasi, mensosialisasikan gaya hidup sehat seperti olahraga, makan sehat, dan tidur yang cukup yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang kedua, rutin aktivitas fisik, melakukan olahraga ringan secara mandiri. Dan yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan aktivitas berkat kebugaran jasmani. Dari program ini, hasil yang diharapkan yaitu peserta didik mampu menunjukkan peningkatan derajat kebugaran jasmani dan pengetahuan pemahaman terkait dengan kesehatan. Struktur program dan peran sejawat. Struktur program yang pertama, program kegiatan ini dilaksanakan dalam kurikuler di SD Negeri 1 Purbalingga. Peserta didik yang terlibat itu saya mengambil ke kelas 5. Yang ketiga itu waktu kegiatan pelaksanaan minimal itu 1 kali dalam seminggu saya ambil pada saat pembelajaran PJOK. Yang keempat, penanggung jawab itu kepala sekolah, fasilitator komunitas, praktisi PJOK adalah guru PJOK dan guru kelas yang terlibat. Untuk rekan sejawat, yang pertama itu adalah mitra dengan wali kelas sebagai koordinator. Yang kedua adalah peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah peserta didik. Kapasitas yang dimiliki sekolah, yang pertama itu ada aset manusia. Sekolah memiliki kepala sekolah dengan kualifikasi akademik S1 pendidikan dan lulusan guru penggerak. Melalui kegiatan kolaborasi dapat membantu untuk pendidikan sekolah dan dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ini diharapkan peserta didik itu aktif untuk melaksanakan setiap kegiatan atau gerakan yang akan dilaksanakan. Aset manusia. Sekolah memiliki 2 guru PJOK dengan kualifikasi S1 PJKR dan memiliki kompetensi kecabangan olahraga yang berbeda-beda. Sehingga dengan berkolaborasi yang baik dapat meningkatkan SDM sumber daya manusia yang baik di lingkungan sekolah. Untuk aset lingkungan, sekolah memiliki pohon yang cukup rindang di lingkungan sekolah sehingga peserta didik tidak terlalu panas dan terik saat pembelajaran PJOK. Aset fisik. Sekolah kita berada di tengah-tengah kota dan dekat dengan alun-alun sehingga dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk pembelajaran PJOK di luar kelas. Sekolah juga memiliki peralatan olahraga yang cukup baik sehingga pelaksanaan pembelajaran PJOK bisa berjalan dengan optimal. Untuk rencana evaluasi dari program kebugaran jasmani ini akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, berupa apa yang sudah baik dan apa yang sudah ditingkatkan serta melihat umpan balik dari murid, apakah mereka senang atau tidak dengan aktivitas yang sudah diprogramkan. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua peserta didik. Kita dapat melakukan survei atau wawancara langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Kemungkinan tantangan dari program yang akan dilaksanakan yang pertama itu adalah motivasi peserta didik, karena tidak dari semua peserta didik itu memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan. Biasanya ada anak yang aktif melakukan gerakan, ada anak yang hanya diam saja menunggu teman selesai melakukan. Yang kedua, kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Waktu dan jadwal sesuai. Jadwal kegiatan dengan jadwal pembelajaran PJOK di sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Solusinya yaitu mengalokasikan waktu refleksi yang cukup untuk setiap sesi dan memberikan
kelompok